Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk apa ini? Mengirim buat orang sakit atau orang mati. Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Anda boleh tanya kepada orang yang melakukan, misalnya mengatakan Al-Fatihah ila ruh fulan gitu kan. Coba tanya, ada enggak satu hadis saja yang pernah Nabi bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Hamzah, Al-Fatihah kepada ruhnya Mus'ab, Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat, ada enggak? Coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya paling pertama amalin. Tidak pernah Nabi baca itu. Ingat ya, pada saat kita ingatkan poin seperti ini, bukan berarti kita sedang menyalahkan Al-Qur'annya, bukan. Melakukan ibadah yang Nabi nggak contohkan, Al-Qur'annya tetap mulia. Surah Al-Fatihah, surah Yasin itu mulia. Tapi kalau kita mau melakukannya di dalam bentuk aplikasi lapangan, gitu kan, harus ada contoh dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak pernah mengirimkan surah apapun untuk orang mati. Beliau memberikan salam lewat kuburan, iya. Mendoakan mereka, iya. Tapi yang lain, menyiram kuburannya, taruh bunga, bacain Al-Fatihah atau surah, nggak pernah. Apalagi kadang-kadang orang tidak paham, kita di sini kena pakai bahasa Arab biasanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Tahu nggak apa artinya Bapak Ibu sekalian? Hadra itu untuk orang yang hadir ya. Jadi seperti kita bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Nabi yang sedang datang. Dari mana ini? Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Saya selalu datangkan dalil ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi SAW, gitu kan? Pada hari Jumat, perbanyaklah salawat untukku. Dimanapun kalian ucapkan salawat untukku akan dihantarkan kepadaku. Dibawa oleh malaikat itu disampaikan, ya Muhammad ini ada salawat dari umatmu. Bukan Nabi yang datang. Nggak pernah ada ceritanya dalam Islam itu Nabi datang lagi, nggak pernah. Waktu Nabi SAW meninggal, nanti kita pelajari pada saat Nabi SAW meninggal, gitu kan? Umar bingung, sahabat-sahabat semua bingung. Tersebar berita Nabi SAW meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Orang kalau meninggal berarti sudah tidak ada lagi, putus hubungannya sama orang yang hidup, gitu kan? Nggak ada lagi hubungannya, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketemu, sudah ceritain, nggak ada lagi ceritanya. Dan ambil pelajaran dari sini. Umar bin Khattab waktu sahabat-sahabat sebarin Muhammad SAW sudah meninggal, beliau bingung, henusin pedangnya sambil teriak, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal lehernya. Mertuanya Nabi, sahabat yang mulia, dijamin masuk surga, gitu kan? Orang semua dalam kondisi bingung Nabi SAW meninggal atau enggak. Umar juga dengan keras mengancam mereka, tambah diam sahabat. Abu Bakar datang radhiyallahu anhu, masuk ke dalam rumahnya anaknya Aisyah, karena Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah. Nabi SAW, Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW sudah meninggal. Maka Abu Bakar pun menutup, Nabi SAW mengecup dahinya sambil berkata, ya Rasulullah, engkau sudah mendapatkan apa yang Tuhanmu janjikan. Selesai. Sama Abu Bakar ditutup mata Nabi SAW, ditutup dengan kain, lalu beliau keluar. Umar masih keluar, masih berdiri dengan pedangnya. Kata Abu Bakar, wahai Umar, ala rizki, tenanglah. Umar dalam kondisi panik, tidak tahu kalau ini Abu Bakar yang bicara. Umar bilang, saya tidak mau tahu. Pokoknya siapa yang bilang Muhammad mati, saya akan penggal. Abu Bakar dengan dua kali mengatakan, ya Umar ala rizki, wahai Umar tenanglah. Umar masih marah, masih emosi waktu itu. Lalu Abu Bakar menepuk pundaknya sambil mengatakan, wahai Umar, tenanglah. Maka Umar waktu balik lihat Abu Bakar tenang langsung. Dia tahu Abu Bakar ini siapa? Kan mertua Nabi juga, dituakan dan sahabat yang paling dimuliakan gitu kan. Maka Abu Bakar lalu berkata kalimat yang luar biasa. Ini kalimat yang jelas sekali dalam syariat kita, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad di antara kalian, ketahuilah Muhammad sudah mati. Maksudnya apa? Gak ada lagi interaksinya, habis. Gak ada ruhnya datang, gak ada lagi, gak bisa lagi ngobrol, gak bisa lagi ketemu, gak bisa lagi. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup, tidak akan pernah mati. Lalu beliau bacakan ayat ya, Al-Quran. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu mati ya, atau dia terbunuh di medan perang, kalian murtad, tinggalin agama Allah? Wa may yanqalib an aqibihi fala yadurullaha syai'an. Siapa yang murtad meninggalkan karena meninggalnya Nabi itu,
maka tentu tidak akan berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ringkas cerita adalah Nabi SAW waktu meninggal, sahabat pastikan kepada kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tidak ada ceritanya lagi ruh itu bisa kembali, kemudian bisa dipanggil atau dikirimkan surah. Allahu a'lam. Ingat, bukan Al-Fatihah dan Yasin yang sedang kita salahkan, itu mulia Al-Quran, tapi membacanya untuk orang mati. Saya tutup dengan gini, mungkin ini mohon maaf pertanyaan terakhir, saya ada ceramah lagi di Cikarang. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berbuat ibadah, Anda mau mengaku betul-betul muslim, maka jangan pernah kerjakan ibadah itu kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad SAW kerjakan. Mau puasa bagaimana Nabi puasa, mau sholat bagaimana Nabi puasa, sholat, mau haji bagaimana Nabi haji, mau baca Quran bagaimana Nabi baca Quran, mau zikir bagaimana Nabi zikir. Itu baru benar. Karena beliau adalah suri tauladan kita kan, harus ikutin. Ziarah kubur bagaimana ziarah kubur Nabi, takziah bagaimana takziah Nabi, tanya semua, pelajarin. Nanti kita akan tahu apa yang Nabi SAW kerjakan, maka kita kerjakan juga. Kalau mengaku pengikut beliau, sebenarnya harusnya begitu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu satu poin. Poin yang lain, kalau Anda ingin menyatukan antara dua ibadah yang berpisah, misal ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah kan? Baca Quran juga ibadah. Baik, kalau Anda ingin pertemukan dua ini, dua ibadah, tetap sama, tanyakan, Nabi pernah satuin gak? Harus ada penyambungnya. Artinya pelajari kalau Nabi ziarah kubur pernah baca Al-Quran gak untuk di atas kuburan untuk para sahabat. Belum ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi, ada bab khusus ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bab ziarah kubur khusus. Ya, babnya itu diceritakan bagaimana Nabi SAW ziarah kubur para sahabat rutin, setiap Senin dan Kamis ziarah kuburan Baqi rutin, dan para sahabat menceritakan bagaimana Nabi SAW menziarah. Beliau berdiri di depan Baqi lalu memberikan salam dan mendoakan mereka. Selesai itu Nabi pulang. Tidak pernah Nabi bawa air, bawa bunga, bacain surat tertentu dari Quran, tidak pernah. Padahal kalau Nabi contohin pasti Nabi akan bacain kan. Semua riwayat itu mengatakan Nabi beri salam dan doa. Selesai, nggak ada yang lain, gitu kan? Jadi amannya adalah kita mengerjakan apa yang Nabi SAW perintahkan. Al-Qurannya boleh kita baca buat diri kita, iya, gitu kan? Kita sumbang Al-Quran ke tempat menghafal Quran di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah mati boleh. Karena masalah amal jariah kan gitu. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai Anda siapa, gitu kan? Kalau Anda bilang kan bagus, ya, walaupun Nabi nggak contohkan, maka saya akan jawab, saya bilang kalau begitu Anda sama saja mengucapkan kepada kiai saya Muhammad SAW, Anda mengatakan maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada Anda. Loh, Nabi nggak pernah contohin, dia bilang nggak apa-apa. Gimana caranya? Apa fungsinya Nabi SAW kalau begitu? Untuk dicontohin. Allah